Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mela Rosita dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam di STIT Pemalang. NIM 8220010. Di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai hakikat pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Apa sih pengertian hakikat pendidikan dan ada berapakah unsur-unsur pendidikan? Selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia dan membudayakan manusia sehingga mampu mencipta, berkarya, berbudi baik bagi kehidupan eksosferisnya atau kebulatan diri dan lingkungan. Immanuel Kant menyatakan bahwa manusia menjadi manusia karena pendidikan. Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa dalam hasanah ilmu pendidikan, tugas mulia pendidikan terletak pada upaya mengembangkan aspek-aspek pribadi manusia. Selain itu, dalam proses pengembangan pendidikan harus mengacu pada konsepsi-konsepsi pendidikan yang ada. Selanjutnya, tentang konsep dasar pendidikan. Pendidikan ialah urusan manusia. Hanya manusialah yang memiliki pendidikan, menurut Quadrani 2009. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia. Kata kunci pendidikan adalah manusia dan budaya atau verbalnya memanusiakan atau humanisasi dan membudayakan atau hominisasi manusia sebagai proses transfer dan transformasi budaya. Berikut ini beberapa definisi tentang pendidikan. Yang pertama, definisi pendidikan menurut Dictionary of Education. Menurut Dictionary of Education menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana dia hidup. Yang kedua, menurut Mudia Harjo 2006, pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Yang ketiga, menurut Crow and Crow 1961, fungsi pendidikan harus diakui sebagai bimbingan terhadap si belajar pada semua tingkatan tentang keinginannya, kebutuhannya, dan potensinya yang akan menunjukkan kepadanya suatu kepuasan pribadi dan keinginan sosial dari kehidupannya. Yang keempat, menurut Drijarkara 1978, mendefinisikan pendidikan sebagai kegiatan atau proses memanusiakan manusia terjadi dalam dan dengan kebudayaan. Maka pendidikan juga didefinisikan sebagai kegiatan atau proses pembudayaan manusia. Yang kelima, menurut Hadi 2005, pendidikan adalah pengaruh, bantuan atau tuntunan yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab kepada anak didik. Yang keenam, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari pengertian pendidikan tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan memiliki beberapa makna teoretis dan makna praktis, yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan berarti mengajarkan segala hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik terhadap aktivitas jasmani, pikiran maupun terhadap ketajaman dan kelembutan hati nuraninya. Yang kedua, pendidikan dapat berbasis pada kebudayaan masyarakat, nilai-nilai agama, serta visi dan misi lembaga pendidikan. Yang ketiga, pendidikan dapat berjalan baik secara formal maupun informal. Selanjutnya, tujuan dan fungsi pendidikan. Tujuan pendidikan ditinjau dari segi pelaksanaannya. Tujuan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Tujuan operasional, yaitu tujuan yang dicapai menurut program yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam kurikulum. Dan yang kedua, tujuan fungsional, yaitu tujuan yang telah dicapai dalam arti kegunaannya, baik dari aspek teoretis maupun aspek praktis. Adapun tujuan dalam proses mencakup dua macam, yaitu sebagai berikut. A. Tujuan keagamaan, yaitu tujuan yang terisi penuh nilai rohaniah Islam dan berorientasi pada kebahagiaan hidup di akhirat. Contohnya seperti sholat,
mengaji, dan lain sebagainya. Yang B, tujuan keduniaan. Tujuan ini lebih mengutamakan pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia dan kemanfaatannya. Misalnya dalam mencari nafkah untuk keluarga ataupun mencari ilmu seperti di kegiatan-kegiatan pendidikan seperti di SD, SMP, SMA, SMK, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibahas mengenai fungsi pendidikan. Menurut David Popenu, ada 4 macam fungsi pendidikan, yakni sebagai berikut. 1. Transmisi kebudayaan. 2. Memilih dan mengajarkan peran sosial. 3. Menjamin integrasi sosial. 4. Sekolah yang mengajarkan kepribadian. 5. Sumber inovasi sosial. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan memiliki fungsi untuk membina kepribadian, mengembangkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang ditujukan pada peserta didik untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Fungsi lain pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Artinya, pendidikan bisa disalurkan melalui transformasi budaya atau menyalurkan beberapa kesenian-kesenian seperti tarian, ataupun mengenalkan kepada peserta didik tentang beberapa fungsi-fungsi dari gamelan di Jawa-Jawa seperti saat ini. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Artinya, pendidikan itu berfungsi sebagai pembentukan karakter seseorang, apalagi karakter dari peserta didik tersebut. Ini sangat penting sekali. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Artinya, pendidikan itu sebagai suatu cara untuk mempersiapkan warga negara untuk menghadapi berbagai aspek-aspek sosial yang ada di lingkungan. Dan yang keempat, pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja. Ini khusus untuk SMK juga, karena SMK juga bertujuan juga untuk mempersiapkan tenaga kerja. Lulusan dari SMK pastinya akan langsung mencari suatu pekerjaan-pekerjaan yang saat ini masih populer. Selanjutnya akan dibahas mengenai unsur-unsur pendidikan. Nah, di sini apa saja sih unsur-unsur pendidikan tersebut? Akan dibahas langsung dari sini. Dalam proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu yang pertama subjek yang dibimbing atau peserta didik. Contohnya itu adalah murid ataupun mahasiswa di zaman perkuliahan sekarang ini. Yang kedua, orang yang membimbing atau pendidik. Orang yang membimbing atau pendidik ini adalah bertanggung jawab dalam membimbing peserta didiknya. Dan yang ketiga, interaksi antara peserta didik dan pendidik, interaksi edukatif. Artinya, bagaimana sih hubungan antara pendidik dan peserta didik itu, apakah ada timbal baliknya? Dan yang keempat, tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak, jelas, tepat, ringkas. 5. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Contohnya seperti kurikulum yang saat ini sedang diterapkan. Yang keenam, cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode. Yang ketujuh, tempat peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Contohnya sekolah SD, sekolah TK, sekolah SMA dan SMK, dan perguruan tinggi. Selanjutnya akan dibahas mengenai komponen-komponen pendidikan. Yang pertama, dasar pendidikan. Pendidikan sebagai proses timbal balik antara pendidik dan anak didik dengan melibatkan berbagai faktor pendidikan lainnya. Diselenggarakan guna mencapai tujuan pendidikan dengan senantiasa didasari oleh nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai itulah yang kemudian disebut sebagai dasar pendidikan. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam kaitannya dengan istilah tujuan pendidikan, ada beberapa istilah yang hampir identik dengan istilah tersebut, yaitu tujuan, sasaran, dan maksud. Yang ketiga, pendidik. Pendidik ialah orang yang memikul tanggung jawab untuk mendidik. Contohnya itu adalah guru, dosen, atau guru di sekolah madrasah, itu termasuk tenaga pendidik. Yang keempat, anak didik.
Keberadaan anak didik dalam proses pendidikan sangat vital karena pada dasarnya pendidikan itu sendiri diperuntukkan bagi anak didik. Contohnya itu seperti murid ataupun mahasiswa di perkuliahan. Selanjutnya, akan dibahas mengenai materi pendidikan. Materi pendidikan adalah sebuah bahan pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. Materi pendidikan ini sering juga disebut dengan istilah kurikulum, karena kurikulum menunjukkan makna pada materi yang disusun secara sistematis guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, metode pendidikan. Metode merupakan sarana yang memaknakan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan diserap oleh anak didik menjadi pengertian-pengertian yang fungsional terhadap tingkah lakunya. Yang ketujuh, alat. Alat pendidikan yaitu segala sesuatu yang digunakan oleh pelaksana kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Secara garis besar, alat pendidikan ada dua macam, yaitu alat fisik dan alat non-fisik. Alat fisik berupa segala suatu perlengkapan pendidikan, yakni sarana dan fasilitas dalam bentuk konkret, seperti bangunan, alat-alat tulis dan baca, dan sebagainya. Yang kedua, alat non-fisik berupa kurikulum, pendekatan metode, dan tindakan berupa hadiah dan hukuman, serta uswatun hasanah atau contoh teladan yang baik dari pendidik. Dan yang terakhir adalah lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan sosial yang terdiri atas lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan, yang ketiga lingkungan masyarakat. Yang kedua, lingkungan keagamaan, yaitu nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang di sekitar lembaga pendidikan. Yang ketiga, lingkungan budaya, yaitu nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di sekitar lembaga pendidikan. Yang keempat, lingkungan alam, baik keadaan iklim maupun geografisnya. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon untuk di-like, comment, and subscribe ya untuk video-video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.